Selamat siang semuanya teman-teman. Semoga sehat selalu, berbahagia. Pada kesempatan ini saya masih akan berbicara mengenai filsafat. Filsafat adalah ilmu mengenai berpikir secara logis, sistematis, mendalam, radikal, universal untuk mencapai suatu kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan di sini adalah memahami tujuan, memahami alur suatu pemikiran, memahami suatu objek material dari yang dibahas secara lebih mendalam. Apa sih objek materialnya? Apakah yang kita bahas ini benar-benar ada? Apakah realitasnya ada? Apakah realitasnya sebagai internal di dalam pikiran, atau realitasnya itu bersifat eksternal di luar dan kita bisa menyaksikannya, sehingga setelah itu kita bisa memilah mana realitas yang ada di dalam pikiran yang bisa seperti imajinasi, pengetahuan, rumusan pemikiran. Juga ada realitas yang bersifat eksternal atau yang bersifat indrawi, observasi dan pengalaman. Juga ada yang melampaui ada realitas yang melampaui dimensi rasionalitas pemikiran dan dimensi pengalaman indera fisik kita. Jadi berfilsafat itu memang suatu komitmen untuk melihat segala yang ada, fenomena, dengan nampak apa adanya, berusaha untuk menunggu dan menunda segala asumsi, segala sesuatu tentangnya. Jadi kita melihat segala yang ada itu seperti yang baru. Tentu saja di dunia ini tidak ada yang baru, tapi kita berusaha untuk mencermati keadaan realitas manusia, realitas budaya, realitas sistem masyarakat. Ini sangat penting sekali. Juga mencermati logika pemikiran di dalam suatu masyarakat. Nah, para pengkritik filsafat dari kaum positivisme, mereka menginginkan suatu filsafat yang bisa diteliti secara experience, pengalaman. Jadi segala sesuatu yang bisa kita indrai, bisa itu terjadi sering dilihat, sering terjadi, dan itu bisa diobjektifikasi. Itu sesuatu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Dan peran subjek di sini hanya sebagai peneliti, dan si subjek ini tidak boleh menafsirkan tentang realitas objek material itu apa adanya. Tidak boleh sesuai dengan penafsirannya, tapi itu apa adanya, maksudnya seperti itu, apa adanya, sehingga yang namanya subjek itu dianggap tidak memberikan suatu penilaian. Jadi ilmu di sini dikatakan bebas nilai, padahal di dalam meneliti, merumuskan suatu rumus, merumuskan suatu hukum alam ini, manusia menjadi salah satu penafsirnya. Tetapi itulah konsekuensi dari paham dari positivisme yang berusaha untuk observasional dan materialis. Dan pada sisi ini positivisme juga berlanjut kepada pengembangan filsafat bahasa juga. Para kaum positivis ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa dibicarakan maka itu ada, tapi apabila sesuatu itu tidak bisa dibicarakan, nggak usah dibahas. Ini misalnya dicantumkan oleh Wittgenstein, seorang ahli filsafat analitik bahasa. Kemudian juga ada lingkaran Wina yang berusaha menjelaskan bahwa filsafat idealisme Jerman, misalnya Hegel, itu tidak bisa menjelaskan realitasnya itu secara empirik ada. Jadi itu bersifat spekulatif. Juga dikembangkan dengan metode verifikasi. Verifikasi itu menjelaskan kalau sesuatu yang benar itu maka harus selalu benar dimanapun, sebagaimana prinsip air, bahwa air mendidih di suhu 100 derajat Celcius dan dimana-mana harus demikian. Nah, dari sini
prinsip verifikasi ini juga dikritik oleh Karl Popper. Dia menggunakan falsifikasi karena kita tidak bisa menjamin bahwa di seluruh dunia ini air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, atau kita menyatakan bahwa semua warna bulu bangau adalah warna putih. Itu diverifikasi terus menerus. Tapi menurut Karl Popper tentu saja untuk pembenaran itu tidak bisa. Itu sangat susah sekali. Yang kita harus dilakukan adalah falsifikasi, mencari ketidakumuman dari yang umum tersebut. Kita cari saja misalnya yang bangau berwarna hijau misal seperti itu, atau semua orang sosialis membenci agama misalnya, itu dikatakan sebagai suatu kebenaran. Tapi misalnya ada satu orang sosialis yang menyatakan dia sangat mengharapkan dan hidup bersama agama, maka kesimpulan tadi akan batal karena hanya satu saja. Ketika dikatakan itu sebagai keseluruhan, ini tidak bisa dipakai. Nah, positivisme logis, bagian dari pemikiran dari orang-orang saintis yang positivis ini, berusaha menjelaskan bahwa ya bahasa itu salah satu yang perlu menjelaskan suatu kata yang mempunyai referensi kepada sesuatu yang bersifat objektif. Referensialnya adalah kenyataan bersifat fisik, sesuatu yang bisa ada dengan bisa terukur. Nah, dari sini maka serangan terhadap filsafat semakin kuat, sehingga filsafat ditempatkan sebagai pemikiran yang sudah lalu berhadapan dengan sains. Dan sains berkembang dengan metode logis, observasional, empirik, dan ini menyebabkan filsafat yang dianggap spekulatif tidak bisa memberikan suatu perkembangan di dalam dunia pengetahuan. Nah, pendekatan ini bagi William Dilthey dikenal dengan eclairant atau penjelasan, di mana metode pemikiran hal tersebut yaitu berusaha untuk menjelaskan. Ini memang salah satu bagian dari keilmuan sains ketika membahas tentang benda-benda yang bersifat mati. Tapi ketika membahas tentang manusia membutuhkan metode yang lain. Makanya William Dilthey menjelaskan ada metode eclairant dan metode Verstehen. Nah, Verstehen ini adalah di mana kita mengobjekkan atau menjadikan manusia sebagai objek material penelitian gitu. Kita tidak bisa menyamakannya dengan benda mati karena manusia adalah multidimensional. Dia adalah makhluk yang bersejarah, hidup di dalam ruang dan waktu. Dia memiliki kehendak, dia memiliki suatu kesadaran, bahkan merumuskan sains itu juga adalah bagian dari kesadaran subjek dari manusia. Juga manusia itu membutuhkan makna. Jadi manusia tidak bisa direduksi menjadi satu dimensi saja atau dimensi yang bersifat pengalaman observasional dan dirumuskan dengan rumus-rumus yang bersifat eksak. Manusia membutuhkan suatu penafsiran yang lain mengenai dirinya. Nah, di sini ada dunia penghayatan. Dunia penghayatan dan kritik dari terhadap positivisme yang paling kuat itu adalah dari Heidegger. Heidegger menyatakan bahwa pola memikirkan manusia sebagai suatu alat itu bersifat instrumental dan ini sangat tidak manusiawi. Jadi manusia itu mengalami suatu pengalaman tentang hidup itu lebih luas, lebih melimpah ketimbang merumuskan bahasa, ketimbang dia mengkonsepsikan di dalam rumus-rumus tersebut. Jadi dimensi pengalaman itu begitu eksistensial dan ontologis. Manusia membutuhkan makna, dan makna di sini bukan hanya makna bermanfaat atau tidak bermanfaat, bukan hanya makna yang bersifat apakah laku di pasaran, apakah laku di dalam dunia kerja, apakah link and match di dunia kerja, tapi ini adalah makna eksistensial, makna mengenai kediriannya,
mengenai bagaimana dia menyikapi praktisitas kehidupannya. Jadi filsafat itu mengarah kepada suatu interpretasi tentang diri, interpretasi tentang kebudayaan, dan interpretasi juga mengenai bagaimana memperlakukan rumusan-rumusan dari sains, sains eksak, matematik, fisika, atau dan ilmu ekonomi dan berbagai halnya. Jadi kita mengawal suatu pengetahuan mengenai apapun, pengetahuan punya dasar kenyataan, punya nilai, punya manfaat, dan kita menanyakan tentang dasar atau pendasaran dari kebenaran, relasinya, dan tentang tujuan dari hal tersebut. Dan hal tersebut hanya ada di dalam refleksi filsafat. Dan tentu saja di dalam dunia kerja itu filsafat memiliki kesulitan tersendiri. Misalnya ada link and match, tidak termasuk suatu ilmu yang punya tempat kerja yang banyak. Yang ada hanyalah ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu yang udah ilmu hukum, ilmu ekonomi. Tapi orang-orang filsafat setelah lulus dia di mana? Ya, sebagian ada yang meneliti, tapi persoalannya berfilsafat itu esensinya bukan untuk mencari pekerjaan. Filsafat adalah berusaha untuk merumuskan suatu pengetahuan, berusaha untuk memahami dasar-dasar setiap hakikat dari setiap pengetahuan. Dan setiap orang itu harus menyelesaikan kehidupannya, mau dia sebagai pekerjaan apapun, dia harus memenuhi kehidupannya. Jadi seorang pembelajar filsafat bisa jadi apapun, apa yang dia mau, kalau itu berhasil atau dia mau lakukan. Nah, di sini bahwa filsafat tidak pernah mati, apalagi di dalam dunia Islam filsafat menjadi suatu kajian yang pada sisi tertentu memang ditakutin, dicurigai, tapi pada sisi yang lain adalah membangun fondasi suatu pemikiran, karena di sana telah jelas alurnya tentang sistematika pemikiran filsafat. Misalnya apa yang dirumuskan oleh Taqi Misbah Yazdi, seorang pemikir filosof Islam dari Iran, juga berbagai pemikiran yang lain juga yang setelah sistematis. Dan tentu saja filsafat itu tidak hidup di ruang hampa. Kita tidak memulai dari sesuatu yang nol setelah banyak pemikir filsafat yang telah merumuskan pemikirannya. Dan tentu saja menjadi seorang pemikir filsafat itu membutuhkan komitmen untuk mencermati tema-tema keseharian manusia mengenai kebenaran, mengenai kehendak untuk hidup, mengenai cara bijaksana menyikapi suatu masalah, bahkan memahami tentang argumentasi ontologis mengenai ketuhanan, dan tentang reformasi hukum mungkin. Dan biasanya filsafat dikaitkan tentang objek yang bersifat ilahiyah, dan di sana filsafat bisa memberikan argumentasi soal wajibul wujud, soal mumkinul wujud, soal al-haq. Kalau dalam tradisi filsafat Islam juga mengenai di dalam kajian filsafat itu tentu saja ini bersifat refleksi, bukan sebagai hanya sekedar spekulasi yang kosong, tapi dia memiliki suatu dasar kesadaran mengenai realitas ada, karena filsafat berasal dari kesadaran mengenai realitas yang ada. Karena ia ada maka bisa dibicarakan, karena ia memahami ada kesadaran yang bersifat kesadaran mengenai fakta internal dan fakta yang bersifat eksternal, maka filsafat bisa membedakan mana urusan yang bersifat kesadaran pemikiran, mana yang bersifat itu sebagai suatu fakta empiris observasional. Dan sintesis terhadap kesadaran mengenai ada pemikiran di dalam internal konsepsi di dalam pemikiran kita, dan juga ada fakta di dalam kesadaran. Ada kesadaran di dalam pikiran, kemudian di realitas bersifat empirik itu kita menyadari bahwa kesadaran kita itu bisa memahami gradasi suatu realitas fisik, realitas kesadaran mental, dan juga di dalam beberapa khasanah itu
filsafat itu dikaitkan dengan upaya untuk transendensi, yaitu berusaha untuk memahami realitas yang ilahiyah. Baik, terima kasih. Semoga berbahagia selalu.